Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Iman rahimahumullah, di ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kemenangan orang-orang beriman ketika perang Badar. Perang yang merupakan jalan wasilah mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila meninggal dunia ia akan mencapai syahidnya. Itu adalah suatu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang ibadah saumur hayang abus ka surga, taku Allah dibere langsung naonnya cuci gudang meureun. Sok perang inget di jalan Allah, syahid langsung surga. Itu adalah keutamaan bagi orang-orang yang nya popoje urang ibadah harese belang betong ya aya jihad perang ya. Makanya ini kadang dijadikan juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas nama jihad, bom syahid, bom pengantin, muka hari itu yang belum tentu itu di jalan Allah. Nah, ibadah makumullah, maka perang itu adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi itu hanya bisa ditangkap bagi orang-orang yang ulil absor, yang mempunyai pandangan, yang mempunyai penglihatan melebihi dari orang-orang lain. Nah, kalau ada orang-orang yang justru memandang itu dengan berbeda, yang tidak disebut dengan ulil absor, perang teh justru sedang mengancam nyawa, banyak kematian, banyak jadi janda, banyak jadi yatim, harta rusak ditinggalkan. Makanya dikatakan oleh Allah kurhun lakum. Nah, itu orang-orang yang memandang dari segi itu dikarenakan ada penghalang. Dihararese indit jihad teh. Tawa kama jihad ka mesti ge hararese. Kunaon tah? Sabab ieu di ayat ka-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wa qanatir jeung saterasna. Ayat di sini diterapkan dengan kalimat majhul. Zuyyina dihiaskan, dijadikan indah. Itu tidak disebutkan kalimat fa'ilnya, siapa yang membuat indah tersebut, karena ini sifatnya majhul, dipasifkan. Berbeda dengan ayat-ayat yang lain, Fatimah rahimakumullah, seperti dalam surat Al-Anfal, wa zayyana syaitanu, dan setan yang membuat itu indah. Nah, itu mah jelas aktif fa'ilnya itu. Kalau di sini tidak disebutkan. Ai anu dibuat indah, seperti indah itu barangna indah tuh. Jadi anu dipapaes, anu digeulis-geulis tuh. Jadi hiji aya anu memang geulis, digeulis, digeulis zamannya. Ini dalam Al-Quran seperti dalam Al-Hujurat ini, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tapi Allah itu lebih mencintai keimanan yang ada dalam hati kalian dan menghiasi keimanan itu dengan yang lebih baik. Nah, jadi itu mah geus pogo geulis digeulis beuki we eta mah. Nah, yang kedua, aya anu buruk tapi digeulis. Seperti kalimat dalam surat Al-An'am 48, wa zuyyina lil kafirina qatla aydihim, dan dihiasi siga anu alus we ke jalma-jalma kafir maehan budakna teh. Di maehan budak-budak utaman awewe teh siga perkara anu alus. Nah cenah karunya ieu budak awewe teh lamun kegedean anu ukur jadi gundik, jadi korban pelecehan, jadi naon eksploitasi kaum laki-laki, matak diparaehan we. Itu teh zuyyina lil kafirin.
dihiasi sehingga menjadi benar siganu alus. Nah itu kalimat zuyyina. Apa di sini yang disebutkan diperhias itu, diindahkan itu bagi manusia? Nah, bukan perempuannya, bukan anak-anaknya, bukan harta bendanya, tapi hubus syahwatnya. Jadi syahwat itu adalah keinginan yang besar terhadap segala sesuatu sehingga bisa mencukupi kepuasannya. Nah, itu disebut nate syahwat. Bisa jadi perkara anu eta mah itu pikaresepeun ke sebagian orang, tapi ke sebagian orang lain mah pikaresepeun. Eta geuningan ieu lamun anu geus bogohnya siga eueuh deui nu geulis we. Ya, artis anu geulis pisan ge lewat da geus bogohna ka dieu. Ya, tak kitu nu ngaranna hubus syahwat. Jadi bisa jadi harta, anak, istri itu bisa jadi hakikatnya mah tidak seindah sebagus yang diinginkan ketika sudah ada syahwatnya. Nah, itu syahwat itu fungsinya di sana. Makanya ibarat rahimakumullah, ini yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu indah itu karena adanya syahwat. Harta bisa jadi kerja hiji jalma mah nepikeun katoh-tohan hayang boga ieu teh, boga harta. Tapi keur hiji jalma nu lain nu teu dibere syahwat kana eta hare-hare we. Nya sederhanana anu puntennya anu menyimpang dari orientasi seksual kan dibere istri nu saguris kumaha wae teu beuki. Tapi dibere lalaki deui sehingga kaum nabi tah itulah hubus syahwat itu seperti itu. Jadi bukan pada materialnya, tapi justru pada sifat karakter yang menempel yang diberikan. Nah, yang dipandang indah itu syahwatnya, bukan benda-bendanya. Nah, seperti apa yang diberikan hubus syahwat itu? Satu, minan nisa'i, dari perempuan. Imam Al-Baghawi mengatakan kenapa perempuan dikatakan pertama, li'annahunna habailu syaiton, karena perempuan-perempuan itu tali-talinya setan. Itu bagus. Jadi perempuan itu tali-talinya setan yang bisa membuat manusia itu, terutama kaum laki-laki, tergelincir kepada jurang dosa. Nah, itu kenapa disebutkan pertama. Tentu ini perempuan-perempuan yang bukan yang soleh, tapi perempuan-perempuan yang durhaka, yang bermaksiat. Nah, kenapa tidak disebutkan laki-laki? Lamunnya kan karena laki dipapais indahna teh ka awewe, ka lalaki. Nya lalaki resep ka awewe resep teh ka lalaki. Resep tapi tadi disebutkan di dia. Sebenarnya ada yang mengatakan sebenarnya kenapa tidak disebutkan untuk perempuan suka kepada laki-laki, karena Allah menghargai perasaan perempuan, karena perempuan itu tidak seperti laki-laki yang terbuka, yang agresif apabila menyukai. Perempuan mah tidak seperti itu sudah fitrahnya. Ada juga yang mengatakan, nah ini karena penyebutan laki-lakinya ada di banin. Jadi kalau nisa itu dari perempuan, wal banin itu anak laki-laki. Anak perempuan resep itu. Anak perempuan resep itu. Resep sarua nanti disebutkan atas ayat tina an-nisa. Nah, lalaki kunaon tadi disebutkan resep di kaum wanita, ayat dina al-banin, tina anak laki-laki. Karena ini salah satu gaya bahasa Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu mencukupkan sesuatu dengan tidak perlu memerinci lagi. Namanya gaya bahasanya ikhtibak. Jadi seperti dalam surah Yunus, waladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fiha. Allah yang telah menjadikan malam supaya kamu beristirahat padanya. Wa ja'wan nahara mubsyiron, dan siang itu terang benderang. Nah, jadi siang masih sebutkan terang, penting itu disebutkan poe. Nah, itu cekap bahasa nanti siga gitu. Nah, kemudian watimar makumullah, itu nisa wal banin. Kemudian juga
Qanatiril muqantarati. Nah, ini mah harta yang sangat banyak. Di Imam Al-Baghawi sampai merangkum sampai 30 pendapat tentang makna qanatiril muqantarah. Ada yang menyebutkan sampai kalau konversi sekarang itu qanatiril muqantarah itu 2654 kilo. Maka bayangna entong jagong emas. Jadi 2654 kilo emas. Di jelema teh resep kana harta mugi ka kitu. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimakumullah muqantarah double teh sebutna teh geus maloba dilipat gandakeun. Nah, ini gambaran bagaimana kecintaan manusia terhadap harta yang begitu banyak. Tapi dalam disebutkan dalam pemaknaan itu boga 2654 kilo emas mah da sigana moal kabeh boganya. Wah, tetapi rasakan harta. Makanya tafsiran yang paling mudah itu kontoroh mukontoroh itu adalah harta-harta yang bisa memenuhi keperluan dan juga keinginan manusia. Nah, itu. Kalau itu mah semua orang itu akan terasa hayangna boga harta teh sabab harta tersebut bisa memenuhi kebutuhan dan keperluan. Mata di udang batur sare manehanana udang, batur kudang manehanana udang kene. Kan yang harta kene, batur mah di lebaran manehna gawe, batur geus garawe manehanana gawe kene. Batur mah nembutna teh di lembur we nu deukeut ieu mah ka tengah laut, ka tengah gunung gitu nya. Nah, kenapa? Karena mencari itu kontoroh yang bisa memberikan dan memenuhi keperluan dan juga kebutuhan manusia. Makanya minad dahab wa fiddah, dari emas dan juga perak. Kemudian wa khairil musawamah, dan juga kuda-kuda pilihan. Ini menandakan dengan kalimat musawamah itu bahwa kuda di sini bukan untuk dijadikan makanan, tetapi kuda-kuda ini adalah dijadikan kendaraan, investasi, aset. Mun aya naon kendaraan, mobil, motor, ya. Itu juga dijadikan oleh Allah indah, berlomba-lomba manusia memiliki itu. Nunggus boga hiji hayang dua, nunggus boga dua dijajarkeun, nunggus boga loba hayang nu alus, nunggus boga nu alus hayang boga nu limited edition. Ini hanya 100 orang di dunia. Gitu ya. Nah, Ibnu Taimiyah rahimakumullah wal an'am, dan juga binatang ternak. Binatang ternak mah kuda, domba, sapi yang dijadikan untuk makanan. Nah, sedangkan al-harsa itu disebutkan sebagai kebun atau ladang. Kenapa disebutkan terakhir? Karena ini mah perlu usaha lebih. Beda jeung tadi mah geus rampak. Istri nyampah, budak nyampah, kemudian harta ge nyampah, binatang nyampah. Tapi lamun kebun mah ieu teh tina tanah garing diolah jadi subur ditanaman jadi pepelakan keluar tangka buah, kemudian juga semua keperluan manusia. Makanya disebutkan terakhir. Nah, kalau kita kategorikan, maka di sini ada 3 bagian yang menjadi perhiasan dunia itu. 1, makhluk hidupna manusia, istri dan juga anak. Kemudian juga makhluk hidup yang bukan manusia, kuda. Kemudian juga binatang ternak. Nah, itu. Yang kedua adalah tanaman. Tanaman mah digunakan manusia untuk makanan, untuk obat, untuk perhiasan. Nah, yang ketiga adalah benda-benda yang dikeluarkan dari bumi seperti dahab, fiddah. Nah, jadi batu bara eta dihandapkeunana sabab ieu hargana pangmahalna emas jeung perak biasana. Minyak tanah, minyak bumi, kemudian juga nikel dan apapun itu yang digunakan oleh manusia yang dijadikan kendaraan, jadi alat elektronik, jadi perhiasan, jadi rumah. Nah, itu semua adalah benda-benda mati. Jadi manusia mah cara garis besar papayasna ngangkul tilu. Kalau kayak orang lajikeun
Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.